Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini kita sudah memasuki tanggal 27 Rajab 1446 Hijriah, bertepatan 26 Januari 2025 Masehi. Dan kita mengetahui 27 Rajab itu untuk negeri kita ini itu libur nasional, peristiwa Isra dan Mi'raj. Dijelaskan oleh ulama sebagiannya, untuk penetapan tanggal itu masih belum valid. Yang Nabi melakukan Isra Mi'raj itu belum valid, belum ada data yang menunjukkan peristiwa tersebut di tanggal 27 Rajab. Masih khilaf para ulama. Namun poin penting yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut adalah, kita kesampingkan mengenai Isra Mi'raj, cuman pelajaran dari peristiwa tersebut bahwasanya pentingnya ibadah solat, yang mana seluruh ibadah itu diperintahkan, disyariatkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya di bumi. Sementara solat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengetahui ayatnya di dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ila akhiril ayat. Jadi ini betapa pentingnya ibadah ini, betapa agungnya ibadah ini. Nabi melakukan perjalanan malam, kemudian dimi'rajkan ke sampai Sidratul Muntaha, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Dan Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan banyak riwayat tentang peristiwa tersebut. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam, di langit kedua sampai langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya malaikat. Itu di langit yang ketujuh, sejajar atau sama garis lurusnya dengan Baitul Izzah di langit dunia. Langit dunia yang mana kita mengetahui Baitul Izzah itu di malam Lailatul Qadar, itu Al-Quran seluruhnya turun di malam itu, cuman berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika itu. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, dan seterusnya. Lalu dijawab dengan diturunkan. Cuman secara seluruhnya di malam Lailatul Qadar itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian garis lurus dengan Baitullah di permukaan bumi. Baitullah yang kita ketahui Ka'bah. Jadi setentang. Itu makanya banyak keberkahan di situ, malaikat turun naik senantiasa karena setentang dengan Baitul Izzah dan Baitul Ma'mur. Jadi pelajaran yang harus kita ambil
Jangan sekali-sekali kita meremehkan salat, ibadah salat, karena salat ini adalah ibadah yang agung. Sebagaimana tauhid dan iman itu ibadah amalan hati kita, untuk anggota badan itu adalah salat, rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Di dalam surah Al-Ma'un, orang yang salat pun diancam. Orang yang dah salat diancam. Fawailul lil musallin. Celaka atau neraka wel bagi orang yang salat. Cuman lanjutkan, jangan separuh-separuh, nanti diancam. Untuk apa salat masuk neraka wel juga, diancam juga. Tapi ada lanjutannya. Allazina hum an salatihim sahun. Baik, itu sekedar mengingatkan kita semuanya tentang peristiwa ini, karena besok itu kalender, dan ini memang hari libur sampai hari Kamis baru masuk lagi. Sebagian orang-orang yang mempunyai kelapangan itu sudah ancang-ancang, dah sampai ke Sumbar, sudah sampai ke Sumbar untuk melakukan libur sampai hari Rabu. Dan kita liburnya di Masjid Dakwah untuk mempelajari agama. Alhamdulillah, dan ini adalah satu kenikmatan di antara kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan Bahjatul Qulub bil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati. Di malam yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 ini berkenaan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah, kita telah mengetahui, sering kita ulang-ulang, nama beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari suku Daus, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, ia berkata, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Kekasihku Khalili, Ausani Khalili, kekasihku mewasiatkanku sallallahu alaihi wasallam akan 3 hal. Apa itu 3 hal tersebut, 3 perkara tersebut? Siyami salasati ayyam. Yang pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. Jadi yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Yang kedua, wa raka'atai duha, 2 rakaat salat sunat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, melakukan salat sunat witir sebelum tidur. Jadi ini adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Namun meskipun demikian, ini berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlaku untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang mempelajari hadis ini. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Tapi kita akan mencoba mengutip faedah, petikan faedah, pelajaran-pelajaran dari hadis Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Ketiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian solat sunat duha 2 rakaat, kemudian solat witir sebelum tidur, ini adalah perkara nafilah. Nafilah maksudnya sunat, tambahan. Kita ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mendengar nafilah sunat, itu kita tukar sekarang mindset kita. Kalau dahulu kita mempelajari fikih, hukum itu ada 5, wajib, haram, kemudian sunat, makruh, mubah atau jaiz. Sekarang kita untuk sunat, kita rubah mindset kita. Kalau wajib kan dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kebalikannya haram, dikerjakan itu berdosa, ditinggalkan berpahala. Sunat yang kita pelajari dahulu, apabila diamalkan, dilakukan, kita berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Makruh seperti itu, ditinggalkan berpahala,
diamalkan itu tidak apa-apa. Mubah itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak ada hukumnya. Mengenai sunat ini kita naik tingkat lagi. Maksudnya jangan seperti keyakinan kita dahulu. Kalau kita masih berkeyakinan dahulu, kita meremehkan salat yang hukumnya sunat. Salat sunat tidak dikerjakan nggak apa-apa kita. Coba kita robah mindset pikiran kita bahwasanya apabila dikerjakan kita mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan kita rugi. Ini. Kalau orang pedagang galeh, kalau lah rugi itu, rugi. Nah, umumnya orang galeh rugi. Pulang pokok aja lah merasa panik aja kan. Habis umpan jaya aja biasa. Orang pedagang tahu itu. Jadi tidak mau rugi. Jadi usahakan di akhir-akhir hayat kita ini, dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di permukaan bumi ini, kita usahakan mengejar selain yang Allah fardukan, yang maktubah, yang wajib, kita usahakan yang sunat kita kerja juga, kita kejar juga untuk menutupi kelalaian kita puluhan tahun dahulu. Kalau sekarang alhamdulillah bapak-bapak kita, apalagi yang sudah pensiun, itu mudah sekarang ke masjid. Coba dulu sedang umur 30 tahun lah, sedang mengejar karir azan, tunggulah dulu sedang kerajo. Nah, itu dahulu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah. Kita tidak ada kegiatan, kita sudah untuk kegiatan dunia pekerjaan, usahakan dikejar itu untuk bisa menutupi kelalaian-kelalaian di masa yang lalu. Apalagi ini kita masih di bulan Rajab. Salah satu bulan haram yang mudah-mudahan dengan kita berusaha mengerjakan yang sunat-sunat di bulan Ramadan yang tidak berapa lama lagi, 1 bulan lebih lagi, insya Allah kita mudah untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan tersebut. Taib. Mengenai puasa 3 hari setiap bulan, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita mengenai Khalil yang tadi itu kekasih. Asal katanya khullah, tingkatan kecintaannya itu melebihi mahabbah. Jadi mahabbah itu cinta, ada bagian-bagiannya. Puncak tertinggi dari kecintaan adalah khullah, khalil. Dan kita mengetahui di dalam surah An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kekasihnya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim mengerjakan seluruh perintah Allah, baik itu yang kecil-kecil sampai yang terbesar. Apapun perintah Allah itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim tanpa satupun menolaknya. Mulai yang dari yang kecil-kecil. Itu makanya Nabi Ibrahim diambil oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Begitu juga dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada istilah Habibullah, itu salah. Karena Nabi SAW juga Khalilullah, kekasih Allah yang tingkat kecintaan tidak ada rongga-rongga di situ, rongga yang kurang cinta di situ. Cinta yang sempurna. Kalau mahabbah, kecintaan kita suami istri, itu apalagi istilah orang zaman sekarang, ada abang, ada uang, abang disayang, tidak ada uang, abang ditendang. Marah ibu-ibu belakang. Tapi tidak, ibu-ibu di masjid dakwah ini tidak, ibu-ibu tempat lain mungkin. Jadi ada faktor-faktor kenapa bisa cinta, kenapa bisa benci, kenapa bisa kesal, dan seterusnya. Ada rindu, syauq, ada rasa rindu juga. Itu dibagi oleh ulama, pembagian tersebut. Masalah qulub, masalah hati. Jadi cinta, khullah, khalil, itu cinta tingkatan yang paling tinggi, yang tidak ada rongga kekurangan di situ. Yang tidak ada celah-celah kekurangan. Dan Nabi kita bukan Habibullah, bukan Habibur Rahman, tetapi sama dengan Nabi Ibrahim, Khalilullah. Dan Nabi Musa adalah Kalamullah. Taib. Mengenai ini, jadi Abu Hurairah hanya menganggap Nabi sebagai Khalil, sementara Abu Hurairah bukan Khalil Nabi SAW.
landasan kita mengatakan seperti itu yaitu hadis yang sahih Nabi terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW di hadis yang lain, "Lau kuntu muttakhidan khalil lattakhaztu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih khalil, maka akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Walakinnahu akhi wa sahibi. Akan tetapi Abu Bakar itu adalah sahabatku dan saudaraku. Wa qad ittakhadallahu la sahabakum khalila. Dan aku telah dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Jadi Nabi SAW juga dijadikan oleh Allah sebagaimana Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisalatin, 3 perkara wasiat tersebut. Yang pertama, siyamu salati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ini puasa sunat. Mengenai ini ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya kata Nabi SAW di hadis Bukhari, Muslim yang diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, "Shaumu salasati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahar." Berpuasa 3 hari di setiap bulan itu sama dengan berpuasa di sepanjang tahun. Karena apa? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kelipatan pahala yang Allah berikan kepada suatu amalan itu adalah 10 kali lipatnya. Jadi 3 dikali 10 itu sama dengan 1 bulan. Kalau setiap bulan kita lakukan, maka itu sama kita berpuasa dengan sepanjang tahun setiap bulannya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' yang menjelaskan tentang fikih ibadah. Beliau menjelaskan tentang pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaan 3 hari puasa di setiap bulan ini? Beliau menjelaskan boleh di awal, boleh di pertengahan yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, boleh di akhir. Jadi tidak ada ketetapan yang harus pertengahan bulan Ayyamul Bid, harus ini, tidak. Boleh berturut-turut dan boleh terpisah-pisah. Jadi tidak harus berturut-turut, misalnya Ayyamul Bid 13, 14, 15 tidak harus. Atau 1, 2, 3 Sya'ban insyaallah depan, atau akhir Rajab 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Tidak harus demikian. Sepanjang bulan itu kita niatkan puasa 3 hari setiap bulan, maka itu termasuk dia. Yang dijelaskan oleh beliau di kitabnya. Kemudian masih ada puasa yang lain selain itu. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ada puasa yang kita kenal 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Senin, Kamis, kemudian puasa Arafah, puasa Tasu'a dan Asyura 9, 10 Muharram, dan seterusnya. Masih ada puasa-puasa yang kita disunatkan selain 3 hari di setiap bulan ini. Masih banyak ibadah-ibadah, keutamaan-keutamaan yang lain yang Allah berikan sebagai bonus bagi kita untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang akan kita jelaskan yang kedua, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah dan kepada kita semuanya tentunya, wa rak'atai duha, 2 rakaat salat sunat duha. Jadi mengenai salat sunat duha itu hukumnya adalah sunat. Boleh dikerjakan setiap hari, boleh ditinggalkan. Jadi misalnya kita tidak sempat, jangan gara-gara sholat duha kita perlu terlambat juga. Misalnya di bandara boarding jam sekian, lalu kita sholat duha lah dulu, sudah panggilan terakhir ditinggal pesawat kita. Jadi lihat situasinya.
Jangan istilahnya terlalu menekankan, boleh dikerjakan selalu dan boleh juga ditinggalkan sekali-sekali. Lihat situasi kita, kalau tidak kita sibuk dengan pekerjaan, maka kita lakukan. Dan jika ada kesibukan, karena ini hukumnya sunat, maka itu boleh ditinggalkan. Waktunya yaitu dari mulai panas teriknya matahari sampai zawal. Itu menurut pendapat yang agak longgar. Maksudnya sampai zawal, sampai azan zuhur. Itu agak longgar. Adapun yang utama, waktu yang paling utama kata Nabi SAW, salatul awwabina hina tarmudul fisal. Salat awabin maksudnya orang yang bertaubat, maksudnya salat duha. Itu adalah ketika terik matahari itu membuat panas anak-anak onta. Ya paling sekitar jam 10, jam 11 waktu kita. Itu yang membuat anak onta kepanasan dengan terik matahari. Itu yang afdol waktunya. Yang afdol. Dan mengenai salat awabin sedikit kita bahas. Ada sebagian riwayat bahwa salat awabin itu antara maghrib dan isya, ba'diyah, setelah ba'diyah maghrib sampai isya. Namun riwayat tersebut itu lemah. Mengucapkan qul huwallahu ahad di setiap rakaat itu 6 kali. Ada yang tahu caranya? Yang salat awabin itu ada dikerjakan oleh kaum muslimin dan muslimat, akan tetapi salat awabin yang ba'da maghrib, antara maghrib dan isya, itu riwayatnya lemah, sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan pegangan. Adapun awabin yang sahih, awabin artinya orang-orang yang bertaubat itu adalah salat duha. Jumlah rakaatnya di dalam hadis ini minimal 2 rakaat. 2, 4 yang penting genap. 6, 8, 12, 10, 12. Nah, itu. Dan Nabi SAW pernah mengerjakan. Kalau di Fathu Mekah itu 8 rakaat Nabi mengerjakan. 8 rakaat Nabi mengerjakan salat duha, minimal 2 rakaat. Karena ada hadis yang lain dijelaskan bahwasanya innahu yusbihu ala kulli adamin kulla yaumin salasumi'atin wa sittuna sadaqah. Sesungguhnya pada waktu pagi setiap hari atas semua anak Adam, keturunan anak cucu Adam, ada 360 sadaqah. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih subhanallah itu sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah itu sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Mengucapkan Allahu Akbar itu sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Melarang kemungkaran itu termasuk sedekah. Wajzu min dzalika rak'atani yarkamuhuma minad duha. Dan seluruhnya itu 360 persendian tulang kita itu tercukupi dengan 2 rakaat salat sunat duha. Berarti apabila Allah berikan kesempatan salat sunat duha di waktu duha, itu mencukupi sedekah bagi persendian anak cucu Adam kita semuanya sebanyak 360. Itu tercukupi dengan 2 rakaat salat sunat duha. Ada yang kita luruskan di sini, keyakinan orang mengharap ibadah yang seharusnya untuk akhirat, kepentingan akhirat, tetapi untuk kepentingan duniawi. Ada, kita menemukan orang yang melakukan salat duha 2 rakaat, 4 rakaat supaya lancar rezekinya. Ini niat salah. Jangan sampai kita ibadah kepada Allah itu mendapatkan kepentingan duniawi, tidak. Jadi kita salat sunat duha lah supaya lancar rezeki kita, tidak. Kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kebahagiaan abadi di akhirat. Jangan sampai kita sedikit tergelincir dengan niat duniawi. Hati-hati.
Adapun seandainya kita mengerjakan lancar rezeki kita, itu bonus. Itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah niat, hati-hati. Innama a'malum binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan seseorang itu akan mendapatkan apa dia niatkan. Dia sholat sunat duha ingin mendapatkan rezekinya lancar, ya itu yang dia dapat. Di akhirat tidak ada, karena dia tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk dilapangkan rezekinya. Jadi hati-hati, masalah niat, masalah yang sangat besar di dalam agama kita, masalah yang sangat berat. Jangankan kita, ulama terdahulu mengatakan la asyaddu minni illa niyah, tidak ada yang berat bagiku kecuali niat. Berat bapak-bapak, ibu-ibu, niat ini sangatlah berat. Jadi kita minta kepada Allah agar kita dituntun terus agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pokok dari salah satu syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Kata ulama ada 2 syaratnya, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah implementasi dari syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu bihaqqi illallah, itu ikhlas karena Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bahwasanya yang kita jadikan patokan dalam mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai redha Allah, yaitu jalan Nabi, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu di masalah waktu duha. Ini riwayat yang semacam ini banyak tentang sedekah ini. Ada yang riwayat yang lain, zahaba ahlud dusur bil ujur. Nah, jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang fakir, orang-orang yang diberikan ujian berupa sedikitnya harta, mereka itu tidak iri atau dengki, tidak cemburu dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Cuman yang mereka sedihkan, yang mereka kadukan kepada Nabi SAW, mereka menjumpai Nabi SAW orang-orang yang tidak memiliki harta yang banyak. Ya Rasulullah, jadi mereka mengadukan kepada Rasulullah, orang kaya telah memborong pahala. Ketika kami sholat, mereka juga sholat. Ketika kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Ketika kami begini, mereka juga begitu. Tetapi ketika bersedekah, kami tidak bisa bersedekah, sementara mereka dilebihkan dengan kelebihan berupa harta. Sedih para sahabat yang miskin ketika itu, yang fakir. Maka riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, itu banyak, sedekah itu banyak. Lafaznya juga sama, setiap tasbih itu sedekah, setiap ini membantu orang itu sedekah, mendamaikan orang berselisih itu sedekah. Di riwayat yang lain, senyum kita dengan saudara kita berjumpa itu sedekah. Jadi banyak sedekah itu. Di riwayat yang lainnya, ada riwayat yang lainnya, Nabi mengajarkan agar berzikir setelah sholat, astagfirullah, astagfirullah. Lalu yang kita amalkan setiap hari, yang setiap habis sholat fardu, tasbih 33 kali, subhanallah, subhanallah 30. Kemudian alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah 33. Allahu akbar 30 kali. Awalnya mereka bahagia mengamalkan ini. Akhirnya orang-orang kaya pun tahu. Jadi pertama yang mengetahui ini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, agar mereka bisa banyak bersedekah dengan tasbih mereka, tahmid mereka, tahlil mereka. Lalu orang-orang kaya pun mengetahuinya, mengamalkan apa yang mereka amalkan. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya pun sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Lalu Nabi menjawab, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu masalah salat duha. Wasiat yang kedua yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an utira qabla an anam, melakukan salat witir sebelum tidur. Jadi mengenai salat witir,
Imam Ahmad meriwayatkan, innallaha zadakum salatan fahafizu 'alaiha wa hiya witr. Jadi sesungguhnya Allah menambahkan kepadamu salat, maka jagalah, yaitu salat witir. Salat witir. Apa itu witir? Witir bahasa kitanya adalah ganjil. Ganjil. Adapun hitungan salat witir minimal 1 rakaat. 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Waktu pelaksanaannya mulai dari setelah Isya sampai terbit fajar. Di hadis ini Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah sebelum tidur atau setelah Isya, mungkin nanti ba'diyah kita sholat witir 1 atau 3 rakaat. Cuman yang sering kalau kita di tarawih ditutup witir 3, itu biasanya di rakaat pertama, dan memang ada sunnahnya dari Nabi SAW, riwayatnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga itu Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Boleh langsung 3 sekali salam, boleh dipisah 2 kemudian salam, kemudian naik 1 kali lagi. Nah, itu pelaksanaannya, itu yang sering dilakukan, minimal 1 rakaat. Dan sholat ini hukumnya sunnat muakkad, sunnah muakkadah yang ditekankan. Bahkan Nabi SAW itu mengerjakannya. Tak pernah Nabi meninggalkan, baik ketika mukim dan safar. Mukim ketika Nabi berada di Madinah, dan safar. Ketika Nabi safar, Nabi tetap melakukan sholat sunat witir, sebagaimana sholat sunat sebelum subuh itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik itu mukim dan safar. Adapun sholat rawatib yang lainnya yang mengiringinya, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan seterusnya, itu ketika safar ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika safar itu ditinggal. Adapun untuk witir dan sholat sunat sebelum subuh, itu Nabi tetap melakukannya. Bahkan ketika perang, di mana pasukan ketika itu lelah, tertidur. Jadi yang menjadi tugas untuk membangunkan subuh adalah Bilal. Ketika itu Bilal, ya Rasulullah, silahkan semua tidur, biar saya nanti akan di waktu subuh membangunkan. Tahu-taunya Bilal pun tertidur karena habis perang. Habis perang, mereka, Nabi SAW dan pasukan itu terbangun dengan panasnya terik matahari. Nabi mendatangi Bilal, mana janjinya? Jadi Nabi menagih Bilal karena Bilal berjanji untuk membangunkan, tapi namanya safar perang, letih, akhirnya Bilal tertidur. Nabi memindahkan tempat, dicari wadi yang lain, lembah yang lain, karena itu membuat mereka tertidur, berarti di situ banyak jin-jin atau yang merayu mereka. Mereka cari tempat yang lain, tetap dikumandangkan azan, lalu sebelum sholat subuh tetap melakukan sholat sunat subuh 2 rakaat. Rakaatain fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sholat sunat subuh, ini bukan sholat subuhnya, sholat sunatnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita sebagai kaum muslimin, jangan minder kita dengan kekayaan duniawi. Bayangkan 2 rakaat sholat sunat subuh, 2 rakaat yang ringan, yang Nabi cepat melakukannya, yang bacaannya di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lalu bagaimana dengan sholat fardunya? Ini menggambarkan bagi kita bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Seandainya dunia ini berharga, tentu Nabi SAW yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia berupa harta, kedudukan, pangkat, dan seterusnya. Tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita, wa man zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, diakhiri dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Dan tidaklah kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Ditipunya kita dengan dunia ini. Jadi kalau kita sudah belajar, bukan harus miskin, tidak. Harta yang Allah berikan, titipkan kepada kita, gunakan untuk kebaikan. Di situ kita bisa haji, umroh, memberi orang tua bagi yang masih ada mempunyai orang tua, kemudian menyantuni orang yang membutuhkan, anak yatim di sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita. Untuk operasional dakwah masjid kita butuh dana juga, dan seterusnya. Jadi jangan jadikan dunia itu di dalam hati kita. Cuman dunia dan segala pernak-perniknya itu hanya ujian yang akan, apabila kita hanyut dengan itu, maka lalailah kita dengan kehidupan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita pelajari juga di hadis ini, bahwasanya sholat sunat witir itu cuma 1 kali dalam 1 malam. Misalnya sebelum tidur kita melakukannya, atau nanti setelah sholat sunnah badiah kita melakukan witir, misalnya khawatir, maka itu hanya 1 malam. Di sepertiga malam terakhir atau jam 4 misalnya kita bangun untuk tahajud, itu tidak ada witir lagi. Karena sebelumnya, sebelum tidur kita sudah witir. Sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi kalau seandainya kita mampu untuk bangun di sepertiga malam terakhir, itu lebih baik, afdol. Karena banyak keutamaan waktu sahur itu. Di dalam surat Az-Zariyat, di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu-waktu yang istimewa. Waktu-waktu untuk kelas bergengsi istilahnya. VIP. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala akan mengabulkan permintaan hambanya, apapun yang diminta, terutama dosa-dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah kita ini banyak dosa. Harus kita yakini dalam hati kita, setiap hari kita berdosa kepada Allah. Nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita, rasa syukur kita sedikit, ibadah kita malas. Itu harus kita yakini. Jangan sampai kita bangga dengan amalan kita. Semua ibadah yang Allah mudahkan kita mengamalkannya adalah karunia dari Allah. Allah yang menggerakkan hati kita untuk mengamalkannya. Allah yang memudahkan bagi kita. Jadi jangan sampai kita bangga pula. Dan itu ada larangannya dalam surah An-Najm. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau menganggap dirimu itu paling bertakwa, paling suci. Sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi jangan bangga kita dengan amalan yang Allah mudahkan kita. Lihatlah habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan ke kiri. Tidak, alhamdulillah diucapkan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mencakupi semuanya, dijelaskan oleh ulama kita. Siapa tahu tadi salat kita, yang hadirnya hati kita dalam salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata imam, Allahu Akbar, dah melayang jiwa kita. Dah baca doa iftitah ada, tapi entah kemana-mana lagi kan. Habis dari dakwah nih kemana ya? Nanti beli apalah. Martabak. Dan yang lain-lainnya. Tahu-taunya pas tahiyat akhir, Allahu Akbar, tahiyat. Lah tahiyat akhirnya kata. Jadi tidak sadar lagi. Badannya ada di masjid dakwah, tapi pikirannya sudah keliling dunia. Waliyahzubillah, itu tandanya kualitas ibadah kita masih jauh. Karena waktu yang membatasi, maka 3 wasiat tadi hendaklah kita usahakan melakukannya. Wasiat kepada Abu Hurairah dan kepada kita semuanya, yaitu
wasiat tersebut puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian solat duha 2 rakaat, kemudian solat witir sebelum tidur. Seandainya kita mampu di akhir malam sebelum fajar, itu lebih baik. Taib. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan solat ibadah-ibadah sunat ini agar kita mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.